Wah, ada tugas dari Pak Ica nih. Kerjakan ayo. Yuk, yuk, yuk. Aku ingin kamu bisa menghadapi segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 2 Jember. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan semangat pagi buat semuanya. Bagaimana? Pagi. Juga terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa berjumpa dan berkumpul ya secara virtual, secara online, bertemu kembali pada pelajaran ekonomi ya. Semuanya sehat ya, alhamdulillah ya. Saya lihat di sini sehat kan? Alhamdulillah sehat selalu untuk anak-anak sekalian. Sudah sarapan atau belum, anak-anak? Pun. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi jangan sampai telat sarapan biar badannya selalu kuat, selalu sehat tuh. Ini sekarang yang hadir sudah sangat banyak ya, sudah hampir sekitar 30 lebih. Jadi kita bisa memulai pembelajaran KBM online pada hari ini. Seperti biasa sebelum pelajaran kita awali dulu dengan membuka doa ya. Saya persilahkan kepada Anda dari siswa-siswa perwakilannya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Monggo. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama yang keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Dapat diakhiri. Saya terima kasih Mas Bima sudah memimpin doa. Saya pengen menyapa satu persatu terlebih dahulu ya. Halo Candy, Claudia, apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Lagi di rumah ini ya sepertinya. Pak Ica lihat ini. Oke, kemudian di bawah sendiri saya melihat ada Mbak Sofi Cordova. Halo Mbak Sofi, apa kabar? Halo Pak, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, kemudian saya coba pindah skip ke page 2. Yang hadir di sini ada Mas Bagaskara. Halo Mas Bagaskara. Halo. Halo Pak. Halo, sehat selalu Mas Bagas ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada di sisi sebelah kirinya Mas Bagas ada Mas Arya. Halo Mas Arya. Halo Pak. Halo, terima kasih sudah hadir pada KBM hari ini. Oke, coba siapa ya yang kira-kiranya? Oke, ini ada lagi. Halo Mas Brili. Halo Pak. Halo ya, kayaknya rambutnya baru nih Mas Brili ya, tambah segar, tambah cantik. Oke, terima kasih. Oke, ini ada yang masuk lagi, saya admit terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya saya coba tes lagi apakah koneksi dari Anda semuanya lancar di rumah koneksinya? Iya Pak. Lancar ya, koneksinya lancar ya. Lancar. Oke. Lancar, koneksinya juga lancar di sini ya, tidak ada terkendala dari segi providernya juga di sini. Oke, baiklah, untuk topik hari ini kita memasuki topik pasar persaingan sempurna untuk kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 2 Jember. Next di sini komitmen ataupun kontrak kelas di sini saya sampaikan yaitu berseragam. Terima kasih seluruh siswa pada hari ini sudah berseragam mengenakan batik ya, luar biasa cantik-cantik, ganteng-ganteng. Saya lihat di sini fresh semua. Kamera posisi on. Oke, kamera posisi on. Daniel itu senyumnya juga sangat manis sekali hari ini ya. Sudah mandi Mas Daniel? Belum mandi itu ya. Oke, nanti habis pelajaran langsung mandi ya Mas Daniel ya, di sini. Oke. Kemudian berikutnya untuk kebijakan penilaian di sini ada beberapa poin sampai poin 6 ya. Oke, pretest, kehadiran, post test, kuis, kemudian penilaian akhir semester,
project event. Semuanya sudah punya porsi di sini ya. Saya mau tanya sebentar untuk Mas Muhammad Mikdad, apakah kelihatan untuk post-testnya berapa persen di sini? Di situ di tampilan monitor. Ada 5% Pak. Berapa Mas? Ada 5%. Oke, betul sekali ya. Kemudian Mbak Feti Fatia, untuk kuisnya berapa persen itu kelihatan? 10% Pak. Oke, 10%. Terima kasih. Saya next lagi di sini. Untuk presensi online-nya sudah ya, yang Pak Ica kasih border di sini ya, di Google Classroom ya. Jangan lupa diklik, nanti langsung diisi. Untuk garis besar KBM online pada hari ini, yaitu sudah dibuka dengan doa tadi oleh Mas Bima, kemudian pengisian presensi online, sudah mengisi daftar hadirnya di Google Classroom. Sudah ya, oke, terima kasih. Kemudian di poin 3 nanti silakan mendownload LKPD, bahan ajar daring dan materi pelajaran pada Google Classroom ya. Nanti minta tolong ya, Google Classroom-nya dilihat. Kemudian kita akan melaksanakan pretest sebentar pada hari ini. Lalu saya akan memaparkan materi, poin 5. Dilanjutkan nanti ada diskusi kelompok. Halo, bisa kedengar suara saya? Ya. Oke, nomor 7-nya nanti ada presentasi kelompok yang sudah Anda diskusikan bersama teman-teman Anda. 8 nanti ada post test. Nomor 9 ada kesimpulan yang akan saya berikan kepada Anda. Nanti nomor 10 ada refleksi dan 11 adalah pengumuman untuk tugas pekan depan. Semuanya sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. 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 Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Oke. Kemudian untuk download materinya nanti ada 3 di sana sudah Pak Ica share, yaitu ada LKPD, bahan ajar daring dan materi presentasi. Paham ya? Oke. Pak Ica lanjutkan lagi. Oke, next. Oke, sekarang Pak Ica kasih waktu Anda untuk melaksanakan pretest terlebih dahulu. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Kita pretest dulu ya sebentar ya. Anda klik yang judulnya pretest 19 November. Saya berikan waktu 10 menit dari sekarang. Oke, sudah semua pretestnya dari anak-anak? Siap, sudah. Siap, sudah ya. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Buat yang udah mengerjakan pretest, tepuk tangan dulu. Oke. Alhamdulillah sudah selesai semua untuk pretestnya pada hari ini. Oke. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada materi struktur pasar ya, struktur pasar dan nanti ada mekanisme pasar juga, yaitu adalah mengkaitkan struktur pasar dengan proses mekanisme pasar, membandingkan keunggulan pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Nomor 3, membandingkan keunggulan dan kelemahan antara fungsi permintaan dan penawaran. Nomor 4, membandingkan keunggulan dan kelemahan hukum permintaan dengan hukum penawaran. Nomor 5, membandingkan elastisitas permintaan dan penawaran. Oke ya. Dan nomor 6 di sini adalah menyampaikan ide ataupun sebuah gagasan yang terkait dengan solusi yang dihadapi oleh pasar persaingan sempurna ya, dan pasar persaingan tidak sempurna agar tetap bisa bertahan ataupun survive di masa pandemi COVID-19 dengan mengutamakan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, toleransi, kerjasama, santun, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Dimensi pengetahuan 4C. Di sini Pak Ica menggunakan pendekatan problem solving based learning ya. Tujuannya apa? Untuk bisa memecahkan masalah dari berbagai macam keadaan yang terjadi di sekitar. Oke, Pak Ica lanjutkan. Oke. Sebelum kita memasuki materi pokoknya, kita akan melihat terlebih dahulu. Kira-kira kalau saya belajar tentang materi ini, manfaat untuk masa depan saya ini apa? Ya, jadi manfaat untuk kamu itu apa nanti ke depannya? Pak Ica sampaikan di sini. Pertama, nanti Anda bisa menjadi seorang manajer pemasaran, kemudian menjadi seorang konsultan. Sini, amin. Saya doakan menjadi seorang sukses semuanya. Pokoknya dipelajari dengan baik, ya, diikuti dengan baik langkah-langkahnya. Kemudian bisa menjadi dosen, akademisi ataupun peneliti. Amin, saya doakan. Ya. Di
bisa mengajar mahasiswa nanti, itu cita-citanya, dan bisa membuka lapangan usaha sendiri menjadi entrepreneur ataupun businessman. Jadi bisa membentuk kekayaan yang sangat luar biasa. Itu manfaat materi tentang struktur pasar output. Oke, ya, sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Sebelum memasuki materinya, saya akan melaksanakan review terlebih dahulu ya. Ini ada tiga gambar. Kira-kira siapa yang berani untuk menjawab? Sini nomor 1, kira-kira gambarnya apa di sini? Siapa yang berani? Monggo. Saya, Pak. Oke, siapa namanya dan nomor absennya, Mbak? Tasya Devana Belinda, absen 36. Oke, Mbak Tasya, silakan Mbak Tasya. Yang pertama, absolut, Pak. Oke, permintaan absolut. Oke, betul. Bagaimana permintaan absolut itu, Mbak Tasya, menurut Anda? Permintaan yang tidak didukung oleh daya beli, jadi hanya berangan-angan saja. Nah, itu kan gambarnya. Oke, tepuk tangan dulu. Mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Tasya. Bisa Anda lihat di situ ada seorang pasangan ya, muda-mudi lagi rebahan di situ sambil berimajinasi ya, ataupun berhalusinasi ya tentang apa tuh, mungkin dia kepingin beli sesuatu, makanya dia sebut dengan permintaan absolut. Terima kasih Mbak Tasya, luar biasa sekali. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2. Kira-kira apa nomor 2 itu? Ada yang bisa? Monggo. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Halo. Mbak Imelda Esther, silakan Mbak Imelda Esther, monggo disampaikan. Itu potensial, Pak. Permintaan potensial, bagaimana deskripsinya? Luar biasa. Cek. Tahan dulu tepuk tangannya. Setelah, oke. Bagaimana? Permintaan yang didukung oleh daya beli, namun yang tidak ingin beli, Pak. Jadi dia punya uang tapi lagi nggak pengen beli, begitu ya kesimpulannya ya? Oke, tepuk tangan dulu. Buat Imelda Esther, tepuk tangan dulu, luar biasa. Berarti sudah dibaca materinya dari Pak Ica ya tadi malam ya? Pak. Oke, kayaknya ranking 1 ini kayaknya ini. Amin. Waduh, gila. Biasa. Oke, lanjut di nomor 3. Silakan, siapa nomor 3? Itu ada gambarnya orang beli-beli. Oke, silakan. Siapa? Apa? Halo, siapa? Elmira, Pak. Silakan Mbak Elmira, silakan Mbak Elmira. Disampaikan Mbak Elmira, silakan. Yang ketiga itu efektif. Permintaan efektif luar biasa. Oh, dari saya ya, Pak. Iya, Luar biasa, permintaan efektif. Oke, ya. Apa artinya permintaan efektif itu, Mbak Elmira? Permintaan yang didukung oleh daya beli dan terjadi pembelian. Nah, berarti sudah ada uangnya dan terjadi transaksi pembelian. Luar biasa. Oke. Reviewnya saya rasa sudah bagus banget, sudah kuat banget materinya. Saya punya keyakinan luar biasa bahwa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 2 Jember ke depan akan menjadi orang sukses semuanya. Amin. Amin. Lanjut. Oke, kita saksikan tayangan terlebih dahulu tentang sebuah video. Pak Mamang. Tahu ku memang tak bisa
kita memasuki sekarang ya salah satu topik dari struktur pasar output. Nanti kita mempelajari tentang namanya pasar persaingan sempurna. Jadi saya sampaikan pada saat mempelajari materi tentang struktur pasar output, pasar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Oke, untuk pasar persaingan sempurna ini, untuk topik pasar persaingan sempurna ini, di PowerPoint-nya sudah Pak Ica kasih sebuah gambar. Kira-kira gambar di pasar mana ini? Tanjung, Pak. Pasar Tanjung. Pada saat sore hari ya ini ya, menjelang maghrib ini kalau kita lihat karena lampu-lampunya sudah menyala ya, kelihatan di situ ya. Oke, silakan. Siapa yang berani mendeskripsikan untuk pasar persaingan sempurna itu bagaimana? Monggo, Pak Ica persilakan. Saya. Oke, silakan. Siapa namanya, Mbak? Leoni Puspita Sari, absen 24. Mbak Leoni, silakan Mbak Leoni. Oke, disampaikan Mbak Leoni, silakan. Pasar persaingan sempurna itu merupakan price taker. Oke, yang kedua, konditornya itu free entry exit. Oke, bagus. Yang ketiga, penjualnya banyak penjual. Oke. Kondisi pembelinya banyak pembeli. Oke, kondisi betul. produk gen dan tidak bermerek. Tidak bermerek. Oke, terus. Contohnya pasar tradisional Pasar Tanjung. Pasar Tanjung, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Leoni. Tepuk tangan dulu. Gila. Oke, bagus sekali. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh Mbak Leoni, pasar persaingan sempurna contohnya Pasar Tanjung, pasar tradisional. Kalau Anda ke sana, kalau Anda beli-beli ke Pasar Tanjung, hal yang bisa dilihat yang pertama adalah tidak ada merek produknya, betul? Oke. Kemudian price taker. Price taker itu artinya produknya bisa ditawar. Bisa di apa? Ditawar. Kemudian produknya itu homogen. Kalau Anda lihat di sebelah sini jual ikan, pasti di sebelah juga ada jual ikan, betul? Oke, ya, itu dipahami ya. Kemudian penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar, artinya free entry exit. Misalkan Pak Ica hari ini jual semangka di sini, besok Pak Ica ganti jual ayam, boleh apa tidak? Boleh. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Anda lihat di sini standnya, outletnya banyak, berarti banyak penjual. Yang beli keliling, berarti banyak pembeli, betul? Betul, Pak. Oke, luar biasa. Paham ya? Paham. Oke, sekarang saya ganti. Pasar persaingan tidak sempurna. Ada 4 model pasar di sini. Ada 4 model pasar persaingan tidak sempurna. Monggo, siapa yang berani untuk nomor 1? Kira-kira apa itu? Silakan. Jangan lupa tukarkan untuk pembelian termofir kamu. Untuk nomor 1. Oke, silakan. Siapa namanya? Halo. Agak keras suaranya. 29. Oke, siapa namanya? Silakan, Mbak. Nurul absen 29. Mbak Nurul, silakan. Apa Mbak Nurul nomor 1, Mbak Nurul? Satu itu monopolistik, Pak. Pasar monopolistik. Perusahaannya apa itu, Mbak Nurul? Perusahaannya apa itu? Unilever kayak. Unilever. Terima kasih Mbak Nurul. Tepuk tangan dulu. Unilever menghasilkan produk mulai Anda bangun pagi sampai Anda tidur lagi, betul? Betul. Oke, Anda lihat di situ salah satu produk Unilever, di situ ada gambarnya, ada produknya apa ini? Rinso dan Molto. Paham ya? Ya. Oke, nanti kita akan spesifikasi apa saja ciri dari pasar monopolistik. Oke, yang pertama monopolistik, bagian dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang nomor 2, silakan. Saya Pak Alfiatus. Alfiatus, silakan Mbak Alfiatus, silakan. Nomor 2 itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli, betul ya. Di situ contoh produknya adalah Gojek. Oke, Anda tahu Mbak Alfiatus siapa kompetitor dari Gojek di Indonesia yang paling besar juga siapa? Oke deh. Grab. Kalau ada Gojek pasti
Yang apa tadi itu ya? Oke, apa tadi itu? Oke, Jack tadi satunya ya. Jack, Pak. Nah, itu di televisi ya. Tapi kalau kita lihat ciri oligopoli nanti adalah ada aksi reaksi, ada Gojek, ada Grab. Warnanya sama, hijau, betul? Betul, Pak. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 3, siapa nomor 3 ini? Saya ada, Pak. Brilian, Pak. Absen Silakan Mas 9. Brili. Silakan Mas Brili. Siapa nomor 3? Saya, Pak. Ya, silakan Itu jawaban. monopoli, Pak. Pasar monopoli. Perusahaannya apa itu Mas Brili? Perusahaannya apa itu? Di gambar itu? Perusahaan apa itu? KAI dah itu, Pak. KAI, kereta api ya. Ya, Pak. Oke, luar biasa. Kenapa kok monopoli? Karena cuma ada satu jenis transportasi di Indonesia yang pakai rel, yaitu apa? Kereta Amin. Paham ya? Paham, Pak. Oke, coba Pak Ica tanya, kenapa pada saat Pak Ica menampilkan gambar kereta api ini, Pak Ica kok tidak menayangkan gambar kereta apinya, tetapi yang Pak Ica tayangkan adalah seperti mesin-mesin apa di sini? Kalau Anda lihat, ada 2 komputer, maksudnya apa? Ada yang bisa menjawab? Untuk scan ininya Pak, tiketnya tuh. Oke, karena kita sudah berbasis digital, maka semuanya harus pakai sistem apa? Komputerisasi. Paham ya? Oke, itu ada barcode-nya juga. Oke, paham ya? Ya. Oke. Ada pasar monopsoni ya, monopsoni di sini ya, yaitu gambarnya truknya tangki Pertamina ya. Di sini langsung Pak Ica jelaskan kenapa kok truknya Pertamina yang Pak Ica kasih gambar di sini. Ya karena gampang. Yang namanya Pertamina itu bawa minyak kan ya, mendistribusikan minyak. Nah, minyaknya kan butuh truk. Truk tangki itu kan mereknya banyak ya. Yang ditawarkan, yang dijual ini kebetulan mereknya Hino. Tetapi yang pasti beli truk Pertamina itu siapa? Truk tangkinya, yaitu siapa? Pertamina. Itu namanya monopsoni. Pembelinya itu cuma satu. Kalau monopoli, pembelinya banyak, penjualnya satu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Pasar persaingan tidak sempurna, monopolistik. Siapa yang berani untuk menyampaikan deskripsinya? Silakan. Monopolistik, silakan. Silakan Mas. Monggo Mas, silakan Mas. Siapa namanya? Daniel, absen 11. Silakan Mas Daniel, monggo disampaikan. Gambarnya banyak di sini. Pertama, kondisi harganya kalau pasar ini monopolistik itu price maker. Price maker tidak boleh tawar. Betul. Terus. Kemudian produknya itu homogen tapi terdiferensiasi. Oke, betul. Terus. Dan kemudian kondisi penjualnya satu industri banyak penjual. Oke, lanjut. Dan iklannya itu memegang peran penting. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mas Daniel, Kak Daniel. Terus jawaban yang disampaikan betul ya. Kalau Anda lihat yang disampaikan Daniel sudah betul semua, harganya tidak bisa ditawar. Jadi jangan coba-coba Anda pergi ke pusat perbelanjaan ya, lalu Anda menawar Pepsodent. Jangan Anda lakukan itu ya. Atau menawar sampo clear ya. Beda ceritanya anakku dengan Anda beli-beli di pasar tradisional, beda Mas ya. Tiba-tiba Anda menawar kecap bangau ataupun sunlight Anda tawar gitu ya. Di Roxy ataupun di Indomaret Anda tawar gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang ingin tanyakan kira-kira? Untuk pasar monopolistik, siapa mau bertanya? Mungkin ada yang ingin tanyakan? Silakan. Saya ada, Pak. Oke, silakan Mas. Saya, Pak. Oke, Mas Billy, silakan. 9, Pak. Absen 9. Silakan Mas Billy, silakan. Contoh lain dari pasar monopolistik itu apa lagi, Pak? Contoh lain, oke, saya lemparkan dulu. Mungkin ada yang sudah baca tadi malam di LKPD online-nya. Siapa contoh lain dari pasar monopolistik? Monggo. Saya Pak Alfiatus, absen 3. Alfiatus, silakan Mbak Alfiatus, monggo. Mantap. Jadi contoh pasar lainnya itu Indofood dan Wingsfood. Indofood dan Wingsfood, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mbak Alfiatus, luar biasa. Indofood, Indomie goreng, Indomie soto ayam. Tapi Indofood juga menghasilkan kecap Indofood, menghasilkan Ciki, yaitu Citatu, dan produk-produk lain. Anda bisa membuka official website Indofood,
PT Indofood sukses makmur TBK. Kenapa kok TBK? Karena dia tercatat di Bursa Efek Indonesia sahamnya. Paham ya? Oke, bagus. Iya, Wings itu produknya apa? Kalau Anda lihat, Wings itu produknya apa? Mie sedap. Sabun, awalnya sabun. Iya, Pak. Kemudian membuat apa? Produk mie kan ya? Mie di situ ya? Oke. Apa hubungan sabun dengan mie? Dengan kecap sedap? Hubungan apa tidak? Kalau habis makan korah-korah, Pak. Nah, kalau habis makan kotor, nodanya dicuci pakai sabun Wings. Paham sampai sini? Nah, misalkan Anda habis makan mie, ada juga kena kecap ya, kecapnya kena baju, kemudian mie-nya juga kena baju, nodanya dibersihkan pakai produknya sabun Wings. Seperti itu ya. Bukan sabun Wings-nya yang dimakan loh ya, bukan loh ya. Tapi ada Wings Food ya, ada Floridina juga, itu ada Ale-ale, itu produknya Wings. Oke, terima kasih Mbak Alfiatus. Oke, sekarang kita masuk ke pasar persaingan tidak sempurna, pasar oligopoli. Kira-kira siapa mau menyampaikan apa ciri-cirinya? Ada Gojek dan Bima, Pak. Bima tahu, Pak. silakan Mas Bima, Mas Bima lagi. Silakan Mas Bima, silakan. Ini Gojek sama Grab ya, Pak. Kondisi silakan. harganya price maker, Pak. Price ditawar maker. juga. Luar biasa. Nah, Terus. Untuk kondisi produknya ini homogen terdiferensiasi. Homogen terdiferensiasi. Oke, betul. Lanjutkan. Kondisi penjual, Pak, terdiri dari beberapa penjual. Terdiri dari beberapa penjual. Oke, ada lagi contohnya? Ada lagi? Terus Deskripsi ini lainnya? yang khusus nih, ada aksi-aksi antara yang apa nih, Pak, namanya? Market leader sama market follower, Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mas Bima. Sudah dibaca ya ini ya materinya ya Mas Bima ya? Sudah belajar sepertinya ya? Sudah. Oke, luar biasa. Kita lihat di sini memang benar Gojek dan Grab ini persaingannya luar biasa sekali ya. Gojek punya GoPay, Grab dulu juga punya OVO, betul ya? Betul sekali. Jadi ada aksi reaksi. Kalau Anda lihat pasar oligopoli itu perusahaannya tidak banyak, hanya beberapa. Masih banyakan pasar monopolistik. Oke, itu cirinya ya. Oke, ada aksi reaksi di situ pasar oligopoli. Oke, lanjut. Oke. Pasar persaingan tidak sempurna berikutnya yaitu pasar monopoli. Silakan. Siapa yang berani berpendapat? Silakan. Saya Pak Sabrina. Sabrina, silakan Mbak Sabrina. Absen berapa Mbak Sabrina? Dan 33 Pak. Mbak Sabrina, silakan. Absen 33. Calon orang sukses. Silakan. Amin. Kondisi harganya itu price maker Pak. Price maker, silakan. Betul. Lanjut. Kondisi jualnya itu satu penjual. Satu penjual. Lanjut. Masih Terus betul. kondisi produknya itu homogen terdiferensiasi. Dan kondisi produknya itu unik. Unik. Terus Kondisi pembelinya itu banyak Pak. pembelinya banyak, yang jual cuma satu. Itulah pasar monopoli yang disampaikan oleh Mbak Sabrina Kinar. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Monopoli. Makanya di sini cirinya Pak Ica ambil apanya PLN ini ya. Trafonya PLN di sini ya. Ya. Oke. listriknya. Oke, perhatikan. Ini ada satu hal yang luar biasa. Pak Ica sampai mencari gambarnya trafo ini. Pak Ica keliling di kota Jember loh ini ya. Ini asli gambar saya ini. Ini di Indomaret Talangsari. Kenapa saya suka trafo yang putih di sini? Saya sampaikan sesuatu. Ini. Sekarang Direktur Utama PLN itu Direktur Utama PLN itu mantan bos ataupun mantan Direktur Utama dari Bank Mandiri. Saya ulangi lagi. Dirut Utama PLN sekarang itu adalah mantan dari Dirutnya Mandiri, Bank Mandiri, dipilih oleh Erick Thohir. Paham? Dengar suara saya? Paham. Nah, apa yang hebat dari Bank Mandiri? Yang hebat dari Bank Mandiri adalah 1. Desain, 2. Branding, 3. Warna, 4. Konten, 5. Bagaimana dia mempackaging produk. Kalau Anda lihat, kalau Anda bandingkan trafo PLN beberapa tahun lalu dengan trafo PLN tahun 2020, lebih milenial yang mana desainnya? Ini, yang ini. Yes. 2020 warnanya lebih muda di sini ya. Ya. Oke, Anda perhatikan di situ. Itulah ciri-ciri dari
Bank Mandiri selalu memperhatikan masalah konten seperti itu. Saya harap nanti Anda ketika membangun sebuah brand bisnis, ketika menjadi seorang manajer bisnis, tolong perhatikan hal-hal sekecil itu. Bisa dipahami? Bisa. Kenapa Pak Ica PowerPoint-nya dengan penuh warna seperti ini? Karena mengajarkan, mendidik Anda untuk bisa memberikan rasa kepekaan terhadap seni. Paham? Di sini ini adalah seni yang bermain. Paham ya? Lanjut. Pak, Pasar persaingan tidak sempurna, monopsoni. Siapa? Silakan. Saya Pak, Silakan Mbak Imelda ya. Imelda Esther. Silakan Mbak Imelda. Mak meneh, Ya Pak. Pak. Itu silakan. jadi kondisi penjualnya tuh banyak penjual Pak. Oke, banyak penjual terus. Kemudian kondisi pembelinya itu cuma satu Pak. Satu pembeli. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Anda perhatikan di sini, kalau Anda bisa mempelajari strategi monopsoni, Anda akan bisa jual produk Anda ke pasar monopoli. Anda lihat SPBU, mesinnya ini banyak mereknya, tetapi yang beli adalah pasti Pertamina. Ya, bahkan di luar juga ada namanya Pertamini. Tahu Pertamini ya? Yang kecil-kecil itu ya. Oke, ya. Tapi kita lihat yang Pertamina saja. Di sini Anda lihat brandingnya warnanya merah, ya. Mesinnya mereknya banyak, tapi yang beli pasti adalah Pertamina. Nah, Pak Dahlan Iskan, ya Pak Dahlan Iskan yang dulu menjadi Direktur Utama PLN itu kenapa bisa menjadi dirut? Salah satu utamanya adalah Pak Dahlan Iskan punya bisnis Jawa Pos, punya bisnis DBL. Kemudian Pak Dahlan Iskan juga membangun bisnis jualan trafo listrik. Trafo itu dia jual kepada PLN. Paham sampai sini? Akhirnya karena menjadi mitra, diangkatlah salah satunya menjadi Direktur Utama PLN. Kemudian naik lagi menjadi Menteri BUMN. Itu strateginya. Bisa dipahami maksud saya? Itulah manfaat Anda belajar pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan sempurna. Saya doakan sukses semuanya untuk Anda. Amin. Oke, sekarang kita akan memasuki diskusi kelompok ya. Di sini ada dua permainan ataupun dua tema. Tema satu kelihatan di situ, kelihatan gambarnya. Iya. Oke ya. Kemudian tema dua kelihatan di situ gambarnya. Kelihatan. Oke. Sekarang aturannya satu kelompok terdiri dari 6 orang. Porsi siswa dan siswi seimbang. Lakukan diskusi kelompok. Saya beri waktu 30 menit dari sekarang. Siap? ya Pak. Oke, selamat bekerja. Apakah sudah selesai untuk diskusi kelompoknya? Sampun. Sudah, oke. Sudah. Sekarang saatnya untuk presentasi dari apa yang telah didiskusikan oleh Anda bersama teman-teman Anda dalam kelompoknya. Silakan, siapa yang berani untuk mengawali diskusinya? Monggo, silakan. Siapa? Bima Pak. Mas Bima. Oke, Mas Bima, silakan. Dari kelompok mana, Mas Bima? Halo, kelompok mana? Kelompok 1 Pak. Kelompok Brili, 1. Daniel, Ajwa, Sofi, Mira Wow. Pak. Oke, silakan. Seimbang Pak. Oke, tepuk tangan dulu atas keberaniannya ini. Tepuk tangan dulu. Siap, Mas Bima? Siap. Oke, silakan disampaikan, Mas Bima. Jadi ini kan ada kayak panah-panah muter itu ya Pak. Oke. Itu semua, ini ada 4 perusahaan. Semuanya tuh saling berkaitan Pak. Saling terkait, Misal, oke. untuk yang BRI ini kan perlu PLN Pak, perlu listriknya dari PLN untuk mengaktifkan yang ATM itu Pak. Oke. Terus BRI ini juga buka e-banking gitu ya Pak. Jadi butuh sebuah providernya tuh ngambil dari Telkomsel. Terus kalau BRI itu ada kayak rapat-rapat itu keluar kota, kalau nggak ke rumah nasabahnya, itu kan pasti pakai kendaraan ya Pak. Kendaraannya tuh perlu bensinnya dari Pertamina. Oke. Terus kalau untuk yang Pertaminanya ini kan ada pasti butuh listrik kan ya buat hidupin mesin jus gitu ya Pak. Oke, betul. Itu perlu PLN Pak. Betul. Terus uang yang didapatkannya itu pasti ditaruh di suatu tempat. Jadi perlu bank BRI. Betul. Ya. Terus yang Telkom ini misalnya ada Zoom meeting itu untuk kepala perusahaannya Pak. Karena sekarang itu Covid, jadi perlu internet. Jadi ngambilnya di Telkomsel. Oke, ya. Pak.
lanjut nih Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mas Bima, luar biasa. Wow, luar Ini biasa. kelompok kami, Pak. Kelompok satu ya, kelompoknya Kelompok satu Pak. Daniel Brili Iya, Pak, Ajwa kelompok tadi ya. satu. Luar biasa Mas Iya, Pak. juga. Wow, saya kagum sekali dengan jawaban yang telah dipresentasikan oleh perwakilan kelompok satu ya. Mantap, luar biasa, mantap. Jos. Jadi di sini ada sebuah simbiosis mutualisme yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN. Maka itu membuat potensi keuntungan profitabilitas perusahaan semakin besar, semakin bertambah. Jadi itu strategi bisnisnya. Paham sampai sini? Paham. Luar biasa memang perusahaan BUMN di Indonesia ini ya. Good. Kemudian dilanjutkan. Apa ada tambahan lagi tadi? Iya, sama aja kayaknya Pak. Gak ada. Oke, sama aja. Oke, silakan. Untuk game 2, siapa mau berpendapat? Menyampaikan hasil presentasinya, silakan. Berani, silakan. Oke, silakan Mbak Nurul. Silakan dulu. Silakan. Monggo. Dari kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Pasar monopolistik sama pasar oligopoli. Oke, silakan. Pasar monopolistik itu memiliki keunggulan, yaitu menghasilkan variasi produk yang beragam atau lini produk yang banyak. Oke, good. Untuk pasar oligopoli memiliki keunggulan untuk selalu melakukan modifikasi produk melalui strategi pasar aksi reaksi dalam melihat perkembangan kompetitornya, dalam artian terkadang ia bisa menjadi market leader, kadang juga bisa menjadi market follower. Oke, luar biasa. Terus? Sudah dilanjutkan Oke. sama ya, Pak. Oke, silakan. Berikutnya? Pak, Silakan. Siapa? monopoli, Pak. Mbak. Oke, Mbak Imelda silakan. Ya. Jadi pasar monopoli itu memiliki keunggulan untuk menguasai pasar, menjadi pemain tunggal. Sehingga bisa mengatur dan menyeting harga dalam rangka menguasai keuntungan besar yang mungkin, Pak. Oke. Lanjutkan, siapa lagi? Saya Pak. Oke, siapa? Tasya. Tasya, silakan Mbak Tasya. Saya mau menyampaikan pasar monopsoni Pak. Oke, silakan Mbak Tasya. Untuk pasar monopsoni ini memiliki keunggulan, yaitu untuk memperjelas pembeli pasarnya, yaitu pasar monopolis, sehingga penjual bisa benar-benar paham tentang apa yang diinginkan oleh pembelinya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Imelda, Tasya, dan Nurul. Terima kasih, terus sekali. Ya, oke. Betul yang disampaikan oleh rekan-rekan Anda tadi. Kalau monopolistik itu tentang keragaman produknya, oligopoli tentang aksi reaksinya, monopoli kekuatan menguasai keuntungannya, monopsoni memperjelas pembelinya. Saya mau tanya, siapa yang bisa menjawab contoh lain dari pasar oligopoli apa saja? Contoh lain. Pasar oligopoli, contohnya apa? Contoh lain. Tadi kan ada Gojek sama Grab. Oligopoli. Naik silakan. Adidas. Naik Adidas. Apa lagi? Telkomsel Indosat Pak. Telkomsel Indosat. Terus? Alfamaret, Indomaret, Pak. Alfamaret, Indomaret. Bahkan sering adep-adepan ya, berhadapan dan bersebelahan ya kalau kita lihat ya. Sering bentrok gitu. Bisa. Itulah bisnis ya, Makanya Anda dalam berbisnis harus selalu mengandalkan yang terbaru. Oke, paham ya? Paham. Oke, untuk pasar monopoli siapa lagi? Ada contohnya? Tadi kan sudah ada PLN, ada PT KAI, ada lagi siapa kira-kira? Contoh pasar monopoli? Yang cuma satu di Indonesia. PDAM. PDAM, ya itu monopoli untuk daerah, betul, luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, diskusi sudah kita laksanakan. Sekarang saya masuk ke sesi post-test terlebih dahulu. Ya, tadi kan sudah pretest ya. Sekarang kita melaksanakan post-test terlebih dahulu. Post-test, silakan dibuka linknya ada di Google Classroom yang Pak Ica border ini ya. Post-test. Selamat mengerjakan. Sudah siap ya? Siap. Oke, silakan.
Oke. Post-testnya sudah selesai? Sudah. Sudah, terima kasih sudah mengerjakan post-test ya. Oke. Dan ini sebelum ke assessment, Pak Ica ingin tahu ya tentang apa saja yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Silakan, siapa ingin menyampaikan apa saja kesimpulan kita pada hari ini? Silakan. Halo. Kesimpulan, dengar ya suara Pak Ica ya? Dengar. Oke. Silakan, siapa ingin menyampaikan kesimpulan? Monggo. Saya Pak. Silakan, siapa Mas? Muhammad Mikdad, nomor absen 26. Silakan Mas Muhammad Mikdad, silakan. Kesimpulan kita apa saja? Tadi kita belajar pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu memiliki variasi atau lini produk yang sangat banyak, Pak. Oke, terus variasinya ya. Variasi produk yang banyak ya, Mas Muhammad Mikdad ya. Ya. Oke, bagus, terima kasih. Luar biasa. Kemudian ada lagi kesimpulan berikutnya? Saya. Silakan. Siapa itu? Daniel ya? Ya. Daniel, silakan Daniel. Tadi itu pasar persaingan sempurna. Itu harga produknya bisa ditawar. Oke, berarti harga bisa ditawar. Oke. Sama barangnya tidak bermerek, Pak. Barangnya tidak bermerek ya, tidak bermerek. Luar biasa Mas Daniel, terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi. Saya Pak. Siapa itu? Brilian, Pak. Brili, silakan Brili, silakan, monggo. Jadi pasar monopsoni itu yang beli itu pasar monopoli, Pak. Monopsoni itu pembelinya adalah siapa, Brili? Pasar monopoli, Pak. Pasar monopoli, luar biasa. Oke, paham semuanya? Paham. Tepuk tangan dulu buat kelas 10 IPS 1. Itulah kesimpulan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan Anda dan hampir semuanya sudah paham tentang apa yang Pak Ica sampaikan kepada Anda. Sekarang saya ingin melaksanakan sebuah refleksi dulu. Kira-kira materi yang Pak Ica sampaikan menarik atau tidak? Sangat menarik ya, sangat luar biasa. Menarik ya, saya tulis sini ya, refleksinya adalah sangat menarik. Kemudian Anda paham dengan materi yang saya sampaikan? Paham. Ya, berarti materi ini bagi Anda sangat menarik ya. Sudah menarik. Kemudian Anda juga sudah paham ya tadi ya yang Pak Ica sampaikan. Bentar sih, terus ini menarik. Kemudian sudah paham. Kemudian contohnya produknya sangat real atau tidak? Sangat nyata? Contoh-contoh produknya? Nyata, Pak. Sangat nyata untuk contoh produknya ya. Kira-kira materi dari Pak Ica nanti bermanfaat untuk masa depan Anda? Bermanfaat sekali, Pak. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Berarti ilmu saya bermanfaat ya untuk semuanya ya. Saya berharap demikian ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah. Itulah perjalanan materi yang bisa Pak Ica sampaikan untuk pertemuan hari ini, dan juga Pak Ica akan memberi sebuah assessment PR ataupun tugas di sini, yaitu bentuk tugasnya ya, ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya adalah mengerjakan LKPD halaman 9 sampai 11. Kemudian untuk tugas individu berikutnya adalah membuat video pembahasan soal, upload di Instagram dengan hashtag tugas ekonomi SMA Negeri 2 Jember. Paham? Paham. Nah, jadi ada membuat soal, Anda upload di Instagram. Kemudian proyek kelompoknya membuat bazar online. Nah, ini bazar KTS kita tahun lalu ya, ketika masih offline ya. Nanti bazarnya kita buat secara online. Siap ya? Nah, tugas dikumpulkan minggu depan tanggal 27 November maksimal pukul 18.30 waktu Indonesia Barat via Google Classroom. Sudah paham? Paham. Oke. Kemudian untuk materi mendatang, tolong dipelajari teori pasar input. Tolong dipelajari ya, teori pasar input ya. Juga mengerjakan LKPD daring ya. Oke. Jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan ya, 3M, mencuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker agar kita semua selalu sehat ya.
Halo? Halo Pak. Ya, Pak. semoga Sehat, Pak. semuanya selalu sehat. Amin. Amin. Oke. Terima kasih atas perhatian dari kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 2 Jember. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat kita Sama-sama, semuanya. Pak. Semoga materi kita bermanfaat ya. Sampai Amin. berjumpa lagi pekan depan. Salam saya untuk keluarga di rumah semuanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa disampaikan? Oke, terima kasih. Semoga ayahnya Mas Tegar tadi lekas sembuh ya. Amin. Amin. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kita tutup perjumpaan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa siapa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Dadah dulu ya. Dah.